Halo Sobat, selamat bertemu di Shakira Channel dan selamat menyaksikan FTV lama Love in Bali. Bantuin gue pegangin. Nggak mau. Kak Tom nggak boleh pegangin gituan sebelum nikah. Aduh, apaan sih ini, pegangin sepedanya. Aduh, aduh kesakitan nih. Udah pegang ini. Ditarik dong, cepetan. Cepet tariknya. Aduh, lega banget. Aduh, hampir hancur masa depan gua. Tunggu. Lo mau kemana? Gue udah perlu nih sama lo ya. Kenalin, gue Gusti. Nama lo siapa? Udah, lo tenang aja. Gue gak bakal ngapa-ngapain lo. Kecuali lo cewek gue sih. Gusti. Dewi. Dewi. Wi. Lo kenal Santi gak? Rumahnya di mana sih? Santi mana ya? Emang dia siapa? Waduh. Lo nggak tahu Santi, lo kuper banget sih. Santi anak kepala desa sini, masa lo nggak tahu rumahnya? Oh, Kak Santi. Hah, dari sini beli lurus aja. Nanti ada gunung, naik gunung, turun gunung. Nah, nanti ada 2 gunung lagi. Beli lewatin aja terus. Nanti ada sungai, nyebrangin sungai. Abis gitu ada sawah, turun ke bawah tuh ngikutin sawah. Deket sawah situ nanti ada saung. Di saung situ biasa suka ada petani. Bapak-bapak tani gitu, nanti beli. Tanya lagi aja situ. Ribet banget sih. Nggak salah nih. Enggak. Kalau gitu, tolongin gue ya, anterin gue ke situ ya, ke rumah Santi. Yuk. Anterin. Boleh beli. Tapi nggak hari ini ya. Saya mau kerja, nanti kalau nganter beli kesiangan. Ya gimana sih, katanya mau nganterin gua. Nggak ikhlas nih, tadi bilangnya gitu. Kok jadi beli yang marah-marah? Mestinya saya yang marah beli. Beli mestinya minta maaf sama saya. Minta anter kok secara paksa, siapa juga yang mau? Gua nggak mau maafin lo. Siapa juga yang mau naik sepeda lo kayak gini? Mendingan naik sepeda beli daripada jalan kaki. Apa? Berani soal perempuan? Siapa yang berani sama perempuan? Nggak ada isinya juga toh. Apaan sih? Mana sih sinyalnya? Akhirnya ada signal juga nih. Halo? Yang bunyi handphone saya beli. Halo? Punya handphone dia. Iya, nanti saya pulang. Jangan lupa masak ayam panggang. Ada tamu dari Jakarta tuh, ya? Ya udah. Bukan orang sini ya, beli? Kok tahu, Pak? Kelihatan dari mukanya ya. Oh iya, ngomong-ngomong nih. Bapak tahu nggak rumahnya Santi, anak kepala desa sini, Pak? Oh, Santi. Tuh, beli. Lurus. Terus saja, beli lurus ya, jalan situ. Nanti ketemu gunung. Beli naik gunung tuh, naik terus, naik. Sampai lereng, ya. Nah, situ. Yang bener nih, saya serius nih, Pak. Yang pasti salah. Tuh. Tuh, yang bener tuh. Nah, tuh yang kelihatan tuh. Pak, Bapak jangan bercanda ya. Saya itu lagi nyari rumah Santi, anak kepala desa sini. Saya ini tamunya, ngerti? Kalau nggak suka, jangan tanya saya, beli. Pak,
Kalau saya nggak nanya situ, saya nanya siapa lagi? Sini nggak ada orang. Bapak jangan bikin saya marah ya. Kalau saya marah, ini sawah saya babat semua, ngerti? Takut nggak situ? Takut beli. Maafin beli ya, maafin. Bagus kalau gitu. Ya udah, saya permisi dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah siang, selamat siang. Ah itu benar, selamat siang. Ah berisik aja. Terima kasih. Anggi. Ya, Bu. Kenapa kamu jawab? Memangnya sudah ada isyarat dari saya untuk kamu jawab? Mana Dewi? Kenapa dari tadi saya nggak lihat dia? Kenapa pakai tangan? Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan boneka? Mau kamu saya pecat? Ayo sekarang jawab. Di belakang ibu. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Kalau gitu kan saya nggak perlu marahin kamu. Dewi, kenapa kamu terlambat masuk? Kamu tahu kan jam berapa jam masuk kantor ini? Terus, mana pelukis yang saya undang? Jam berapa dia akan datang? Terus pameran kapan waktunya dan tempatnya di mana? Kenapa kamu diam aja? Ibu kan baru kasih isyarat saya untuk jawab, Bu. Yang pertama, saya datang 3 jam lebih awal dari Ibu. Yang kedua, masuk kantor ini kan jam 9.30, Bu. Yang ketiga, pelukis membatalkan kontrak kerja karena harganya tidak sesuai. Dan yang keempat, pameran diundur bulan depan, Bu. Laporan selesai. Saya nggak mau tahu semua itu. Kamu cari alternatif dari semua permasalahan itu. Saya tunggu laporan kerja kamu 1 kali 24 jam. Ngerti? Kenapa kamu nggak jawab? Iya, Bu. Ibu belum kasih saya isyarat untuk jawab. Ya udah, sekarang jawab. Baik, Bu. Saya akan mencari pelukis yang baru dan saya akan menentukan bulan, tanggal, dan hari pameran. Dan juga jam dan menit acara pameran itu akan dilangsungkan, Bu. Bagus. Saya tunggu laporan kerja kamu. Gusti! Gusti! Ya ampun, Santi, gila lah. Gila, nyampe juga lo ke rumah gua. Gimana ceritanya? Santi, kok muka lo berubah? Lo potong rambut ya? Makin jelek aja lo. Ih, kurang ajar lo. Wah, gue nyari rumah lo susah banget nih. Hampir mati gue. Beneran. Kok bisa? Aduh, Lo belum mandi ya? enak aja gue udah mandi. Mandi keringat sih tadi. Lo kan sahabat baik gue nih. Gue liat-liat rumah lo gede dan keren banget. Waduh, Boleh nggak ya numpang tinggal sini? ketebak deh sama gue. Pasti lo ada maunya deh kalau udah muji-muji. Tapi kalau urusan itu bukan masalah gue. Itu tergantung bokap sama sepupu gue. Ah, lo San. Lo kan teman baik gue. Nih, dari semua teman gue nih, cuma lo doang nih rumahnya yang belum pernah gue tidurin. Bener deh. Dan gue yakin nih, bokap lo pasti setuju kalau gue tinggal sini. Ya, walaupun gue nggak bisa ngasih duit sih. Tapi gue bakal bayar dengan tenaga gue. Bokap gue tuh nggak matre ya. Dia tuh nggak pernah ngeliat materi. Yang penting ini nih, hati nurani. Udah, bagus tuh, bagus. Gue suka tuh bokap lo.
San. Ini nih. Ini orang yang gue ceritain ke lo. Dia kurang ajar sama gue, tau nggak? Pak, Bapak ngapain di sini? Tamu nggak diundang juga. Situ oke. Pergi. Ganggu aja. Apaan? Nggak apa-apa. Mana Bapak lo? Panggil. Biar dia tahu bokap lo itu kepala desa di sini. Biar tahu rasa lo dimarahin. Mana? Panggil. Apa perlu gue yang manggil nih? Pak Kepala Desa! Pak Kepala Desa! Pak! Apaan? Lo nggak perlu takut udah. Apaan Om? Pak Kepala Desa! Pak, sini Pak! Saya kepala desa. Kenapa panggil-panggil saya? Bapak Kepala Desa? Berarti Bapaknya Santi dong? San, ini bokap lo dong? Iya kali. Wah, aduh, Pak. Saya nggak tahu, Pak, tadi kalau Bapak Kepala Desa. Kalau saya tahu, Pak, saya nggak bakal kurang ajar, Pak. Iya kan? Bener kan? Tangannya jangan so akrab. Iya. Sekarang kamu mau apa di rumah saya? Di ini, Om. Saya mau jujur nih. Saya mau numpang tinggal di sini, Om. Tapi kalau kamu mau numpang di sini, boleh aja. Boleh. Tapi kamu harus sadar diri. Yang tinggal di sini perempuan semua. Tuh, Santi sama sepupunya. Wah, Om. Pokoknya Om tenang aja. Saya anak baik-baik, Om. Dari keluarga baik-baik. Saya pasti ngejaga sopan santun dong, Om. Saya nggak mungkin tuh. Apalagi sampai nginep bareng, tidur bareng gitu sama Santi. Aduh. Gue jujur dong, daripada ntar kenapa-napa gue disalahin. Ya nggak? Ya nggak, Om? Ya kan, Om? Oh iya. Waduh, mampus gue. Ini kan cewek tadi pagi yang berantem sama gue. Om, Kak. Dewi, kenalin nih Gusti. Temen kuliahnya Santi dulu. Katanya sih untuk sementara mau tinggal di sini. Gimana menurut Dewi? Kenalin, nama saya Gusti. Bukannya tadi pagi udah kenalan? Ngapain mesti kenalan lagi? Ya, kirain mau kenalan 2 kali gitu. Enggak ya? Kalian sudah saling kenal. Oh, udah, Om. Justru Dewi ini yang nunjukin jalan ke sini, Om, tadi. Baik banget kan, Om? Iya kan? Baik banget kan, Dewi? Apaan? Lu cerita aja enggak? Kalau menurut Om, terserah kamu aja Dewi. Iya. Berapa lama dulu Om tinggalnya? Kalau emang cuma seminggu atau 2 minggu sih, Dewi nggak masalah. Tapi kalau untuk selamanya, nggak usah di Om. Oh, enggak lama kok. Ini palingan cuma 2 minggu doang. Lebih dikit nggak apa-apa kan? Ya sekaligus nyari kerjaan di sini. Ya udah, berarti nggak usah lama-lama tinggal di sininya. 2 minggu aja, nggak pakai lebih.
banyak ya Kak udah kasih surprise di hari ulang tahunnya Dewi. Pokoknya Dewi gak akan lupain kado dari kakak ini. Lukisan siapa nih? Bagus ya? Emangnya ini bukan dari Kak Santi? Dari kakak. Ih, kamu tuh kayak nggak tahu kakak aja. Mana mungkin lukisan kakak tuh sebagus ini. Terus kalau bukan dari kakak siapa dong yang lukis? Siapa ya? Kalau dilihat dari guratan-guratan kuasnya sih nih, nggak salah lagi nih. Ini pasti lukisan Gusti. Apa? Gusti? Jadi dia yang lukis aku? Berarti dia udah ngambil privasi orang. Nggak, ini nggak bisa dibiarin, Kak. Wi. Lo ngapain kesini? Itu lukisan yang gue buat kan? Gimana? Lo suka nggak? Masih banyak nih lukisan yang khusus gue buat untuk lo. Gue ngelakuin semua ini buat nunjukin rasa permintaan maaf gue dan terima kasih gue buat lo, Wi. Aku belum bisa maafin kamu. Lo belum bisa maafin gue? Kenapa? Karena kamu itu terlalu menyepelekan orang, siapapun itu. Ya gue akuin sih kadang-kadang gue suka nyepelin orang. Ya, tapi gue janji gue akan berubah. Oke, gue akan berubah demi lo. Ya ini sebagai bentuk permintaan maaf gue dan rasa terima kasih gue buat lo. Bener, kamu mau aku maafin. Ya udah. Cuma dengan cara ini aku bisa maafin kamu. Ya, tuh kita mau kemana? Udah ikut aja. Ya, tapi gue mandi dulu ya, sekali ganti baju ya. Ayo cepetan lah. Buat siapa, San? Buat Gusti, Pak. Kenapa emang? Bapak mau? Mau dong. Ambil aja sendiri. Loh, kok Bapak ambil sendiri? Gusti disiapin. Waduh, Bapak curiga nih. Kamu suka sama Gusti ya? Bapak ngaco. Tuh, Bapak bisa lihat dari mata kamu. Santi mau nganterin dulu. Ben lo Gus, rajin banget. Ada apa nih? Sekali-kali lah Kak, biar dia tahu gimana hidup di pedesaan. Jadi nggak akan meremehkan orang desa. Lo sih Gus, cari gara-gara sama sepupu gue. Kena deh lo. Tuh yuk, kasihan kali. Jangan Kak, dia kan laki-laki, dia mesti angkut sendiri. Sam, nggak usah. Biar gue sendiri, gue bisa kok. Lagian ini kan bentuk rasa terima kasih gue karena Dewi udah maafin. Tapi belum selesai ya. Nih, ntar bawa ke dalam juga. Kamu yang nyuruh Gusti naruh barang-barang itu semua? Iya, Om. Kenapa sih, Om? Ya nggak ada apa-apa. Berarti kamu juga kan yang nyuruh Gusti taruh barang-barang itu di kamarmu? Apa? Di kamar? Kok bukan ditaruh di dapur sih? Ngapain kamu taruh barang-barang itu di kamar aku? Loh, bukannya lo yang nyuruh masukin aja ke dalam? Ya udah, gue bawa ke kamar lo. Ya wajar dong, bukan salah gue.
Sama sekali nggak wajar, tahu? Harusnya barang belanjaan itu adanya di dapur, bukan di kamar aku. Udah sana, kamu angkut lagi barang belanjaan itu terus taruh di dapur. Terus habis itu kamu beresin kamar aku. Ngerti? Kalau nggak aku marah nih. Ya marah aja. Bener ya? Aku marah ya? Jangan. Lo kalau marah galak ya. Ntar gue beresin. Cepetan. Gus, aku minta maaf ya. Biar aku bantuin kamu ya ngepelnya. Akhirnya lo percaya kan sama gue? Siapa dulu? Gusti penakut cinta. Gus, kenapa? Enggak apa-apa. Lagi kepikiran ini aja, sesuatu yang lucu tadi. Oh, iya udah deh, aku bantuin deh. Nggak usah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gua aja. Gak apa-apa, aku aja. Enggak, gua aja. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa, aku aja. gua aja. Udah aku Nggak aja. apa-apa, gua aja. Udah aku aja. Gua aja. Aku aja deh. Ya udah kamu aja nggak apa-apa. Aku aja deh. Enggak gua aja. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Wi, sebenarnya ada yang pengen gue omongin sama lo. Gue tahu lo pasti berpikiran kalau gue ini cowok yang paling konyol yang pernah lo temuin, ya kan? Tapi perasaan yang gue alamin ini bukan suatu kekonyolan. Wi, sebenarnya gue itu Gue apa? gue suka sama lo. Sorry, lo nggak suka ya? Aku juga suka sama kamu. Lo juga suka sama gue? Iya. Tapi jangan sedih dulu. Nggak gampang loh jadi pendamping hidup aku. Kamu harus buktiin sama aku dalam waktu 11 hari ini kamu bisa dapat kerja. Oke. Bakal aku buktiin. Lagian, aku kan ikut kamu untuk nyari kerja. Ya, yang terpenting kamu bisa ngerubah pola pikir dan pola hidup kamu. Kalau kamu sayang sama aku. Siap, bos. Kita jalan yuk. Kayaknya gue bukan tukang ojek deh. Terus apa dong? Ya, gue kan pacar lo, udah resmi. Jadi lo nggak usah malu-malu lagi pegangan di badan gue, gitu. Maksud kamu gini? Yap, kan romantis. Cie.
Aduh, Gus. Bu Vinanya udah datang lagi. Yuk, cepetan yuk. Yuk. Wih, kamu kemana aja? Bu Vina nyariin tuh. Tumben udah datang. Biasanya datangnya telat. Kemarin dia bilang sama aku mau datang lebih awal 5 menit daripada kamu. Yuk, buruan. Iya udah, Gus, kamu tunggu di sini dulu ya. Nanti kalau bisa aku panggil kamu, baru aku kesini panggil kamu. Iya. Kenapa kamu terlambat? Kamu udah bosan kerja di sini? Maaf, Bu. Saya datang tepat waktu. Cuma ibu aja yang datangnya 5 menit lebih awal. Kamu belum ada isyarat untuk jawab, kamu udah ngomong. Kamu tahu dari mana saya datang 5 menit lebih awal dari kamu? Anggi yang kasih tahu, Bu. Anggi! Kenapa kamu kasih tahu? Kamu sadar nggak? Kamu itu sudah membocorkan rahasia pribadi saya. Saya kasih tahu sama kalian semua ya. Mulai hari ini, kalau ada yang terlambat masuk kerja, saya tidak segan-segan untuk memotong gaji kalian. Anggi, catat itu. Tuh cewek arogan banget ya. Baru jadi bos. Gimana jadi gubernur nih? Horor. Dewi, sekarang udah hari Senin. Tepatnya jam 9:35 menit. Mana pelukis yang kamu janjikan? Ada di luar, Bu. Suruh dia masuk. Yang lainnya boleh keluar. Lanjutkan pekerjaan kalian. Gus, kamu udah lihat kan bosnya seperti itu? Udah sih. Makanya lo doain gue aja biar gue betah kerja sama dia. Udah deh, betah aja. Sekarang ini kamu nggak usah egois dan idealis. Ingat loh, sekarang kamu udah punya aku, gak sendiri lagi. Iya, ntar gue buang jauh-jauh deh prinsip gue itu. Yang pasti gue mau nunjukin cinta gue sama lo. Janji ya, kalau sampai kamu nggak diterima kerja di sini karena keegoisan kamu, aku minta bubar. Kok gitu mikirnya? Baru juga jadian udah minta bubar. Udah deh, cepetan ya masuk. Iya, jangan dorong-dorong dong. Bu, ini pelukis yang saya bilang tadi. Siapa nama kamu? Pernah melukis apa dan di mana saja? Oh ya, kenalin. Gue Gusti. Nama lo siapa? Apa? Dewi. Aduh, apaan sih? Udah pokoknya lo tenang aja ya. Gini ya, Bu. Gue ini sebagai seniman. Dan itu pekerjaan gue. Dan gue mencari kerja bukan karena kehormatan, tapi kesenangan gue pribadi. Dan gue pernah ngelukis yang belum pernah orang lukis sebelumnya. Contohnya, di rumah Dewi nih. Ya kan, Wi? Jadi, kira-kira gimana? Gue diterima nggak nih kerja di sini? Gue suka gaya lo. Gue Vina. Gusti? Aduh, Dewi. Sebenarnya gue udah capek dengan semua peraturan yang nyokap gue bikin di rumah. Apa gue kayak gini aja kali di kantornya? Iya, itu sih terserah kamu, Vin. Tapi jangan terlalu cuek juga sih. Ya, kamu mesti ingat kamu leader kita di sini. Oke. Terima kasih, Dewi. Tunggu. Sebenarnya lo berdua ini... Oh, Gusti. Dewi ini teman SMA gue. Jadi dia tahu persis apa yang gue lakuin. Bahkan dia udah sering banget jadi bahan sasaran gue di kantor. Ya nggak, Wi? Ya, itu semua gue lakuin supaya gue bisa nunjukin ke pegawai gue kalau gue adalah pemimpin yang tegas dan berwibawa. Oke, Gusti. Sebagai tugas pertama, gue minta lo untuk lukis gue. Oke, Dewi, lo boleh keluar. Oke. Sukses ya. Makasih ya, Wi. Dewi, kalau nyokap gue datang, lo telepon gue. Jadi gue bisa lagi. Oke? Oke. Gini. Kapan kita mulai? Boleh sekarang?
kok lama banget sih ngelukisnya? Nah, udah selesai. Lihat nih. Wow, keren banget. Lo emang pelukis yang hebat. Dasar laki-laki, nggak bisa dipercaya. Baru jadian udah tebar karisma. Pelin. Lihat aja nanti. Enggak. Gue mesti berubah. Gue udah punya Dewi. Kenapa, Gus? Lo nggak suka? Enggak apa-apa. Suka-suka aja sih. Ya, semenjak gue buka usaha ini, nggak pernah ada yang bisa melukis gue sesempurna lo melukis gue. Hebat. Ya Dewi, kengken nih. Ada apa ini? Nggak apa-apa kok, Pak. Cuma capek aja. Maaf ya, Pak. Ya Dewi. Ya Dewi. Kengken nih. Loh, Gus, gue kehilangan sosok seperti lo di rumah. Dulu gue masih punya papa. Tapi semenjak papa pergi, tiba-tiba kelakuan mama jadi berubah. Semua keinginannya harus diturutin. Dia nggak pernah mau mengerti perasaan gue. Sama kayak nyokap gue ya. Sorry ya Gus. Gue juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba gue jadi curhat kayak gini sama lo. Padahal kan kita ini baru kenal. Nggak apa-apa lagi. Kalau misalnya dengan cerita ke gue bisa bikin lo lebih tenang, gue seneng banget. Makasih ya Gus. Lo pulangnya kemana? Lo mau pulangnya gue anterin apa mau pulang sendiri? Ya gue pulang sendiri lah, masa dianterin? Kayak anak kecil aja gue. Ngomong-ngomong soal pulang, ini udah jam berapa ya? Ini udah jam pulang ya? Ya udah dari 1 jam yang lalu sih. Aduh, Vin, gue buru-buru nih, gue harus balik. Sorry banget ya. Gus. Pintu keluarnya di sana kali. Oh iya, sorry. Mana lagi Dewi? Gusti, Vin? lo mau kemana? Katanya lo mau pulang, atau lo mau ikut gua aja ke Danau Bedugul? Gue sama Dewi mau lihat set pameran di sana. Tapi Dewinya udah jalan duluan. Dewi di sana? Iya, kenapa cari Dewi? Oh, ceritanya panjang, ntar gue ceritain ya. Katanya mau cerita. Gini, Vin.
sebenarnya gue sama Dewi itu... Bentar ya, ada telepon dari Mama. Halo ya, Ma. Kenapa? Aduh, apa nggak bisa ditunda besok aja ya, Mam? Ya, kebetulan aku lagi mau lihat set buat pameran bulan depan. Ya udah, aku pulang sekarang deh. Gus, ceritanya lanjut besok aja deh, ya. Ini ada uang taksi buat lo. Lo nggak tersinggung kan? Dan lo tolong bilang juga sama Dewi kalau gue tiba-tiba ada urusan. Jadi nanti tolong suruh dia untuk schedulein besok aja, ya. Ngapain kamu kesini? Gue mau ketemu lo, Wi. Gus, aku emang perempuan desa. Tapi aku nggak bodoh tentang cinta. Apa hubungannya perempuan desa sama cinta? Kamu nggak usah pura-pura deh, Gus. Aku minta putus dari kamu. Kamu pikir aku nggak tahu apa? Kamu sama Vina tuh di dalam ngapain aja? Jadi itu masalahnya. Emang aku ngapain aja? Vina cium kamu kan, peluk-peluk kamu, ya kan? Wi, kayaknya lo salah paham deh. Lo lihat sendiri kan, gue yang dicium sama Vina, bukan gue yang nyium kan? Ya bisa aja kan, sekarang Vina yang cium kamu, tapi besok-besok kamu yang cium Vina. Wi, gue bukan tipe cowok yang suka main perasaan cewek. Kalau gue udah cinta sama lo, gue akan setia, Wi. Jadi gue mohon ya, lo tarik kata-kata lo tadi. Ya udah. Aku nggak jadi minta putus. Maafin aku ya. Wi, gue akan cerita semuanya tentang diri gue ke lo. Cuma bisanya mementingkan ketenangan batin kamu aja. Pokoknya Mama mau kamu harus jadi dokter seperti almarhum papa kamu. Lihat hasil jerih payahnya. Lalu kamu apa yang bisa kamu hasilkan dari kesenimanan kamu itu, ha? Bukan itu yang Gusti cari, Ma. Mama salah besar. Mama harus tahu ya. Jadi seniman itu bukan cuma soal perasaan, Ma. Tapi lebih jauh dari itu. Seniman juga bisa kaya. Kaya hati, Ma. Kalau dia udah mendapatkannya. Dan Gusti yakin, seniman nggak perlu lagi mencari pekerjaan. Tapi pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya, Ma. Oh, sekarang kamu bisa yang melawan Mama. Cuma karena keegoisan kamu untuk menjadi seniman. Kalau kamu tetap dengan pendirian kamu harus pergi dari rumah ini. Pergi!
Ma, nggak usah disuruh juga, Gusti akan pergi. Tapi Mama ingat ya, kalau Gusti kembali ke sini, Gusti akan kembali dengan kesuksesan, Ma. Ingat tuh. Makanya gue nggak mau pulang sebelum gue berhasil, Wi. Karena gue pengen buktiin sama nyokap gue kalau gue bisa berhasil tanpa dia. Dan semenjak gue ketemu lo, gue termotivasi untuk ngelakuin semua itu. Wi. Gus, aku akan jadi orang yang selalu mendukung kamu. Ya. Makasih ya, Wi. Kita pulang yuk. Jangan berisik, ikut dulu. Jangan tarik-tarik kayak gini dong, Kak. Ada yang kakak mau omongin penting. Apaan sih? Ikut dulu aja. Mau cerita apaan sih, Kak? Gini loh, kamu inget kan? Dulu tuh kakak sering curhat tentang cowok yang kakak suka waktu di kampus. Ingat gak? Oh, inget dong. Emang dia di mana sih, Kak? Ah, pasti udah ketemu ya. Pantesan aja mukanya seneng gitu belakangan ini. Ih, merah tuh kan, merah. Iya dong. Tapi kakak bingung nih. Dia itu datang ke rumah mau PDKT sama kakak apa cuman mau numpang tidur sama cari kerja? Aduh, gimana ya? Maksud kakak, Gusti. Ya iyalah, siapa lagi? Lagian kan kakak kalau curhat kan sering nyebut nama Gusti. Lagian kalau orang yang nggak spesial buat kakak, ngapain kakak kasih tinggal di rumah? Mana sih? Kamu kenapa sih? Kok jadi diem gitu? Jangan-jangan kamu suka juga ya sama Gusti? Enggak, Kak, enggak. Enggak mungkin kan. Dewi suka sama cowok yang Kak Santi suka. Itu berarti namanya adik yang nggak ngerti perasaan kakaknya. Bagus kalau begitu. Terus, nanti kamu jalan sama Gusti kan? Jangan lupa ya, bagus-bagusin nama kakak. Terus cerita ke dia kalau kakak itu cuma nunggu dia nembak kakak. Dan yang pasti bilangin ke dia, kakak pasti nerima cintanya dia. Iya, Kak. Kamu tuh kenapa sih jadi lemes? Kamu tuh harus seneng karena kakak kamu mau punya pacar, mau pacaran. Dan kalau bisa sih kakak langsung ajak nikah supaya kakak tahu dia itu serius apa enggak sama kakak, ya kan? Iya, Kak. Dewi pasti dukung kakak terus, ya? Pasti. Ingat pesan kakak ya, jangan sampai kamu lupa. Oke? Iya, Kak. Gusti! Santi! Dewi! Seru banget sih, cerita apaan? Ada deh. Ntar juga Dewi cerita, iya gak? Dan kamu pasti suka ceritanya. Iya, Gus. Ntar aku ceritain kok. Iya udah, ntar kita kesiangan yuk. Yuk. San,
jangan lupa ya, masakin gue ayam bakar G. Ayam bakar G. Apaan sih? Ayam bakar gratis. Po. Ayo, Wi. Ya udah pergi ya, Kak. Dadah. Jati, Sulik. Wi, lo kenapa sih dari tadi diem aja? Cerita dong. Kayak tadi lo seru banget ceritanya. Ayo dong. Aku takut nyakitin hati kamu, Gus. Aku juga nggak mau nyakitin hati Kak Santi. Lo malu ya? Atau jangan-jangan Santi udah setuju nih tentang hubungan kita, ya kan? Bukan itu kok. Terus apa dong? Ayo dong, jangan bikin gue penasaran nih, ayo dong. Bener mau tahu? Iyalah mau tahu. Ya udah aku mau cerita tapi nanti malam aja habis pulang kerja. Kok gitu sih? Tapi bener ya cerita ya. Kalau enggak gue bakal marah banget. Marah aja. Bener ya? Enggak. Gue nggak boleh marah. Gue harus jadi anak baik. Ayo cepet. Ya. Agi, ya Bu. Tolong kalau kamu ketemu Dewi, bilang dia suruh temui saya. Baik, Bu. Dan satu lagi, tolong kamu kasih jas ke supir saya dan bilang dia untuk masukkan di dalam mobil. Jasnya buat siapa, Bu? Ya buat Gusti lah, masih tanya lagi. Bulan depan kamu cuti 1 bulan. Jangan, Bu. Saya kepala rumah tangga menggantikan almarhum ayah saya. Siapa yang mau pecat kamu? Makanya Anggi selalu berpikir positif. Saya suruh kamu ke Jakarta untuk sekolah kepribadian. Gaji kamu tetap, malah saya naikkan 10%. Makasih, Bu. Coba. Be, dicari Bu Vina tuh. Hah? Buruan. Tumben datangnya cepet lagi. Dia datang 1,5 jam lebih awal dari kamu. Dan besok dia minta kamu datang jam 8. Sama seperti dia datang jam segini. Udah, buruan, Gi. Waduh. Yaudah deh, ya, Gus. Yuk. Gus, mendingan lu nggak usah masuk deh. Lu ikut gua aja. Enggak, gue mau ikut Dewi aja masuk. Aduh, kalau lu nggak mau, ntar gue bisa dipecat sama Bu Vina. Lu kayak nggak tau Bu Vina aja sih. Udah deh, Gus. Kesian Anggi. Lagian juga cuma ngejalanin tugas Bu Vina aja kok. Oke. Lu dari mana aja sih, Wi? Kenapa datangnya telat banget? Lo tau nggak, gue udah nungguin lo selama 1,5 jam, tau nggak? Siapa sih yang datangnya telat? Aku tuh datang tepat waktu. Kamunya aja 2 hari ini datang lebih awal terus. Emangnya ada apaan sih? Sebenarnya sih, gue udah pengen cerita sama lo dari kemarin. Tapi karena nggak sempat, gue cerita sekarang aja deh. Yuk. Iya udah sih, cerita aja. Ada apaan sih? Ya kalau ada yang bisa aku bantu buat kamu, aku pasti bantu kok. Tapi janji ya, Wi. Oke. Hari ini adalah batas terakhir yang nyokap gue kasih ke gue. Kalau misalnya sampai hari ini gue nggak bisa bawa cowok, itu berarti nyokap gue bakalan jodohin gue. Kok gitu sih? Masih ada ya, di zaman sekarang ini, orang tua yang mau jodohin anaknya. Apalagi kan mama kamu itu pemikirannya udah sangat maju. Ya, itu kan menurut lo. Dan gue juga mau bilang kalau gue bakalan minjem Gusti. Lo nggak marah kan? Lagi pula kamu kan juga bukan siapa-siapanya kan? Kalau misalnya gue sekalian jadian sama Gusti, gimana menurut lo, Wi? Nanti kamu jalan sama Gusti kan? Jangan lupa ya, bagus-bagusin nama kakak. Terus cerita ke dia kalau kakak itu cuma nunggu dia nembak kakak. Dan yang pasti jangan lupa bilangin,
kalau kakak itu udah pasti bakalan nerima cintanya dia. Wih, lo nih diam aja bukan karena lo suka sama Gusti kan? Ya udahlah kalau lo nggak mau kasih komentar apa-apa. Gue pergi dulu ya, Wi. Gue percayain 1 hari ini perusahaan gue sama lo. Ya sebenarnya itu sih inti dari semua pembicaraan gue tadi. Selamat siang, Bu Dewi. Kenapa sih semua suka sama Gusti? Kak Santi sepupu aku. Perasaan lebih penting. Vina sahabat aku sejak SMA. Karir Gusti akan lebih bagus bersama dia. Gus, lo tolongin gue dong. Soalnya cuma lo doang yang bisa nolongin gue. Tolongin apa sih? Gue nggak ngerti. Nanti gue jelasin di mobil. Lagian nggak enak kalau sampai ketahuan pegawai yang lain. Yuk. Ayo. Dewi udah cerita ke Gusti belum ya? Jadi penasaran. Ada apa sih, San? Dari tadi Bapak lihat kamu senyum sendiri. Kasih tahu Bapak, biar Bapak juga bisa ikutan senyum. Hitung-hitung kan bisa awet muda. Beneran nih, Bapak mau ikutan senyum sama Santi? Iya. Jadi deh, Santi ceritain ya. Santi itu lagi nungguin Dewi pulang. Nungguin Dewi aja pakai senyum segala. Emangnya kamu itu nggak punya kerjaan? Hah? Bapak nggak tahu kan? Bukan cuma itu masalahnya. Ya, Santi sih udah cerita ke Dewi. Jadi gini, Pak. Bapak pasti mau dong kalau Santi pacaran lagi, terus kalau bisa langsung nikah, ya kan? Iya iyalah. Tapi jangan kawin-kawinan. Bapak itu maunya langsung pernikahan. Ya. Emangnya cowok kamu siapa? Bener nih mau tahu. Iya dong. Tapi jangan kaget ya. Enggak. Namanya Gusti. Bapak kenapa sih? Tadi katanya mau ikutan senyum. Malah manyun begitu. Bapak bohong nih. Tadi katanya mau senyum. Senyum. Bapak mau kemana? Mau bikin nasi kuning. Buat apaan? Buat syukuran. Syukuran apaan? Gusti ada di rumah ini. Bagus. Yang enak ya, Pak? Hai, Ma. Siapa ini, Vin? Kenalin, Ma. Ini cowok aku. Gusti, Tante. Loh, ini bukannya Tante Jessica, temannya Mama. Sorry, maaf.
Nggak apa-apa. Vin, Mama batalkan perjodohan kamu. Kalau kamu sama Gusti. Apa, Ma? Makasih ya, Ma. Gusti, kamu putranya Rani kan? Iya. Tante ini Tante Jessica ya? Iya. Vin, sebenarnya cowok yang selama ini Mama ceritakan ke kamu, ya ini. Dia anaknya Tante Rani. Gimana pilihan Mama? Oke kan? Iya, ya iya sih, Ma. Cuman kata Mama nggak ada perjodohan. Iya, kamunya kan udah pacaran. Jadi kita tinggal menentukan tanggal dan bulannya. Gimana? Tapi Tante, saya kan... Iya, Tante tahu kok. Kamu nggak mau jadi dokter kan? Terus kamu kabur dari rumah? Jadi selama ini ternyata kamu sama Vina. Dan merintis jadi seniman. Vinanya punya galeri, kamu yang melukis. Kalian memang pasangan serasi. Bu Vina udah kembali lagi ke kantor belum? Oh, dari tadi kamu mondar-mandir nungguin Bu Vina. Atau nungguin si pelukis itu? Dua-duanya. Gus, gue minta maaf ya. Gue nggak tahu kalau kejadiannya bakal kayak gini. Hei, lo nggak perlu ngerasa salah lagi. Kadang-kadang gue mikir, gue itu nggak pernah mau dengerin perkataan orang, termasuk orang tua gue. Dan itu salah. Berarti lo dari kalangan berada ya? Vin, dari kalangan berada itu bukan jaminan lagi. Malah gue nggak mau ada di bawah tekanan orang tua gue. Gue pengen mandiri. Ya, gue pengen nunjukin aja ke mereka kalau gue bisa hidup sendiri. Ya, gue juga berpikir seperti itu, Gusti. Gue nggak pernah mau dijodohin sama nyokap gue. Karena kondisi gue. Tapi, kayaknya sekarang gue berubah pikiran deh. Maksud lo apa? Sebenarnya semenjak pertama kali gue ngeliat lo, gue udah suka sama lo. Lo mau kan terima cinta gue? Apa? Enggak, Vin. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Nggak. Lo pasti bercanda kan? Siapa yang bercanda, Gusti? Gue serius. Dan gue yakin kok kalau gue adalah cewek yang tepat buat lo. Enggak. Lo belum tentu tepat buat gue. Karena lo tahu, gue udah punya pacar. Dan gue udah serius sama pacar gue. Bentar lagi gue akan nikah. Tapi, siapa cewek yang bisa dapetin hati lo? Dewi. Dewi. Tapi dia nggak pernah ngomong kalau lo itu cowoknya dia. Ya, itu bedanya Dewi sama cewek-cewek lain. Dia akan lebih bangga ngenalin gue sebagai calon suaminya dibandingin sebagai pacar. Dan gue bangga. Aku mau ngobrol sama kamu. Wi, lo kenapa nggak bilang ke Vina sih kalau kita pacaran? Gus, itu yang sekarang jadi dilema dalam diri aku. Aku ini cuma perempuan yang nggak pantas buat kamu, Gus. Aku cuma perempuan yatim piatu yang tinggal sama omnya. Sedangkan kamu ternyata dari keluarga yang sangat berada dan
Dan mama kamu sangat menaruh harapan yang sangat besar atas kesuksesan diri kamu. Aku cuma bisa kasih dorongan aja buat kamu, Gus. Sedangkan Vina bisa kasih semuanya buat kamu. Wi, maafin aku ya, Wi. Tapi buat aku, cinta itu bukan dinilai dari mana dia berasal, tapi dari ketulusan hati. Aku tahu kamu yatim piatu, tapi aku mencintai kamu dengan tulus, Wi. Dan masalah materi, aku yakin kita berdua bisa nyari kok. Aku emang cinta sama kamu, Gus. Tapi cinta kita udah gak bisa dipertahanin lagi. Kenapa lagi sih, Wi? Gua udah nolak Vina demi lo. Makasih, Gus. Makasih. Kamu cinta sama aku, kan? Kamu mau tahu cerita aku sama Kak Santi tadi pagi? Kak Santi suka sama kamu. Aku gak mau ngecewain perasaannya Kak Santi dengan mementingkan perasaan aku sendiri. Tapi lo udah ngancurin perasaan gua. Gus, dalam hidup, aku belum pernah meminta apapun dari orang. Apalagi dari kamu. Aku minta kamu jadian sama Kak Santi ya. Enggak mungkin, Wi. Mendingan gue pulang ke Jakarta daripada gue harus jadian sama orang yang gue gak cinta. Meskipun itu sahabat gue sendiri. Kamu pernah bilang sama aku, hidup itu pilihan. Sama halnya dengan cinta, Gus. Cinta juga pilihan. Cinta bukan berarti harus saling memiliki. Aku akan selalu mencintai kamu. Walaupun aku akan bisa hidup sama kamu. Aku mohon, tolong dengerin permintaan aku ya. Dewi. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kok, Om. Kenapa, Om?
Dewi kelihatan seperti sakit ya, Om. Santi tadi udah bicara semuanya. Pada ngobrolin apaan sih? Ngajak-ajak. Bus, ayam bakar kesukaan kamu udah jadi. Gus, ayo dong. Kok kamu diem aja sih? Kenapa kamu malu ya, adik kita-kita? Yaudah Om, kita pergi dari sini yuk. Gusti malu mau bilang cinta sama Kak Santi. Ayo Om. Tunggu dulu, Om. Dewi dan Om jangan pergi dulu ya. Aku mau Om dan Dewi ada di sini waktu aku nyatain, ya. San, lo mau nggak jadi pacar gue? Mau, Gus, mau. Tapi kamu ngeliat ke aku dong. Kamu mau kemana, Wi? Om, Dewi ingin membahagiakan Kak Santi. Jadi Dewi mesti pergi dari rumah ini. Kalau enggak, Gusti akan mencintai Dewi lagi, Om. Dewi harus mengalah demi kebahagiaannya Kak Santi. Kamu mau pergi kemana? Om bingung untuk mengatakan yang sejujurnya, Wi. Santi anak Om. Sedangkan kamu keponakannya Om. Kamu tetap tinggal di sini aja ya. Nanti Om akan mengatakan sebenarnya pada Santi. Om sayang sama Dewi kan? Jadi Dewi mohon, Om jangan kasih tahu Kak Santi. Kak Santi sudah sangat baik sama Dewi. Jadi ini waktu yang tepat bagi Dewi untuk membalas semua kebaikannya Kak Santi. Wah, ada apa nih? Pak, ada apa sih? Wih, kamu kenapa sih? Pakai acara nangis sama peluk-pelukan. Nggak ajak-ajak kakak lagi? Enggak apa-apa kok, Kak. Dewi cuma sedih aja. Di hari bahagianya kakak, Dewi mesti pergi ke Jakarta. Kamu mau ke Jakarta? Kok nggak bilang-bilang kakak sih? Emang ada apa? Panggilan kerja, Kak. Dan Dewi akan merintis hidup baru bersama pacar di sana. Oh, kamu tuh udah punya pacar?
udah, Kak. Teman satu kantor. Oh iya. Yaudah deh, kamu tunggu sebentar biar kakak yang panggil taksinya ya. Sebentar. Itulah Kak Santi, Om. Dia sangat baik sama Dewi. Wi, lo mau kemana? Gus, aku harap kamu bisa ngerti perasaan yang aku rasain sekarang. Titip Kak Santi ya. Sayangin dia seperti kamu menyayangi aku. Wih, gue akan meluk dia sama kayak gue meluk lo sekarang. Karena gue sayang sama lo. Kabarin gue ya, kalau lo di Jakarta. Iya, aku akan kabarin keberadaan aku. Tapi nggak ke HP kamu. Aku akan kabarin ke HP-nya Kak Santi. Dewinya mana? Kok ditanyain malah pada diem sih? Pak! Gusti! Tanya Om aja deh. Pak! Dewi! Mana, Pak? Udah jalan. Kok bisa sih? Tadi kan Santi udah bilang, Santi mencari taksi dulu sebentar. Ini pasti udah nggak beres nih. Pak, cerita dong, Pak. Ada apaan? Percuma, San. Dewinya udah pergi. Maksud Bapak? Sebenarnya Dewi tidak ingin Bapak cerita. Tapi Bapak tidak mau. Bapak takut penyesalan terjadi dalam diri Bapak. Kamu anak Bapak. Sedangkan Dewi ponakan Bapak yang sudah tidak punya ayah dan ibu. Maksud Bapak apaan sih? Santi nggak ngerti. San. Lo mau kemana? Gue mau nyari Dewi. San, mendingan lo nggak usah nyari Dewi ya. Kalau Dewi tahu, dia bakal marah banget. Lebih baik gue kehilangan cinta gue daripada gue kehilangan saudara sepupu gue sendiri. Ya udah, oke. Kalau gitu gue ikut ya. Sandi, Bapak ikut. Motor kamu kenapa sih, guys? Nggak tahu nih, ngadat kali tangkinya. Emang tangki motornya kenapa? Tangkinya sih nggak apa-apa. Cuman nih, dalam tangkinya yang bermasalah.
Tuh kan, nggak bisa diajak kompromi lagi nih. Maksud kamu bensinnya habis? Ya gitu dah. Maaf ya, harusnya kita dorong aja sampai ujung jalannya habis. Ya udah. Aduh, Dewi di mana sih? Gimana nih, Pak? Udah jalan aja terus. Gus, itu kayak Dewi bukan? Mana? Oh iya, minggir. Iya bener, Pak. Itu Dewi, Pak. Stop. Wi. Wi. Maafin kakak ya. Kakak tuh nggak tahu kalau kamu dijadiin sama Gusti. Kamu mau kan maafin kakak? Kak, kakak nggak boleh minta maaf sama Dewi. Harusnya Dewi yang bilang makasih sama kakak. Karena kakak udah sangat perhatian sama Dewi. Gus. Wi, kakak tuh akan lebih bahagia kalau ngeliat kamu senyum. Gus, jaga Dewi ya. Jangan sedikit pun lo nyakitin Dewi. Karena gue sayang banget sama dia. Ayo dong. Wi, gue juga minta maaf ya sama lo. Gue bener-bener nggak tahu kalau misalnya lo udah jadian sama Gusti. Nah, sebagai permohonan maaf, gue bakalan mempercayakan galeri gue di Bali buat kalian. Om nggak bisa memberikan apa-apa buat kalian. Om hanya bisa memberikan doa restu. Mudah-mudahan kalian bahagia nanti. Amin. Terima kasih ya kawan telah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini.